lagi kita kenal yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bang Kicau ingin berkicau, berceloteh, berdiskusi tentang fenomena Anies Baswedan. Ya, apa yang terjadi dengan Anies Baswedan? Seorang teman yang merupakan salah seorang inisiator dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang disingkat ANIS, itu mengatakan bahwa ada banyak sekali permintaan dari daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan deklarasi ANIS for the President 2024. Begitu gegap gempita deklarasi yang sudah kita lihat dan declare di beberapa daerah, tetapi teman tersebut mengatakan ada banyak lagi daerah-daerah yang minta untuk aliansi ikut menghadiri deklarasi yang mereka ingin lakukan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Padahal kita tahu bahwa pemilu atau pilpres itu akan dilakukan di tahun 2024. Jadi masih jauh di depan mata. Tetapi kenapa begitu antusiasnya para orang-orang ingin atau menyatakan diri mereka ingin Anies Baswedan menjadi salah seorang kandidat calon presiden di 2024. Bahkan tak cukup hanya calon presiden, mereka ingin atau berharap berdoa agar Anies lah yang menjadi presiden di 2024 nanti. Kita coba menganalisa apa sih hebatnya Anies, begitu antusiasnya orang-orang ingin beliau menjadi presiden. Ya, tentu kalau kita mau mencari tahu tentang sisi-sisi yang formal, katakanlah pendidikan, kemudian karir profesionalnya, kemudian katakanlah lagi karir politiknya, atau inisiatif personal yang pernah dilakukan untuk Indonesia, atau katakan juga lah jejak ke organisasi yang pernah dia ikuti dan di posisi apa dia di sana, semuanya bisa kita tahu. Bahkan dari siapa Anies ini atau garis keturunannya, gampang sekali kita tahu bahwa beliau adalah cucu dari pahlawan nasional A.R. Baswedan. Jadi untuk hal-hal yang informasinya sangat terbuka, kita bisa melihatnya di googling. Lalu terkait dengan performanya atau kinerjanya selaku Gubernur Jakarta, barangkali puluhan awards, bahkan mungkin ratusan awards yang telah dia peroleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik dari institusi negara ataupun dari swasta, itu sudah cukup menjawab tentang kinerjanya. Dan bagi kita yang tinggal di Jakarta, tentu mata kita tidaklah rabun bahwa sejak kepemimpinan Anies, Jakarta banyak berubah. Jadi apa yang sebagian orang serang, baik itu oleh partai politik, katakanlah PSI dan PDIP, maupun oleh para buzzer, itu tak lebih tak kurang adalah kepesan kosong semua. Dan biarkan mereka melakukan itu. Mereka tidak akan bisa meyakinkan orang bahwa narasi yang basi yang selalu mereka kemukakan itu benar adanya. Mereka hanya bisa memaintain para teman-teman sekolah mereka. Jadi bagi Anda pendukung Anies, abaikan, pakailah jurus menunjuk angin. Jadi biarkan mereka capek, lelah dengan narasi-narasi mereka sendiri. Terkait dengan Anies sendiri, sampai saat ini bagi kita belum melihat adanya satu sinyal, apalagi kata-kata verbal yang menyatakan bahwa dia berminat untuk menjadi calon presiden atau presiden Republik Indonesia. Beliau selalu dengan bijak menyatakan bahwa tanggung jawabnya selaku Gubernur DKI masih sampai bulan Oktober 2022 ini. Jadi biarkan dia bekerja untuk memenuhi janji-janjinya. Kembali ke soal apa yang menarik dari Anies Baswedan ini. Teman Bang Kica yang
katakanlah salah seorang inisiator tersebut menyatakan bahwa dia tertarik karena personalitinya Anies. Satu waktu dia kebetulan dulu menjadi pendukung Anies di Pilgub DKI dan pernah bertemu sekali. Lalu pada saat ya mungkin setelah Anies menang 3-4 bulan kemudian, teman tersebut menghadiri satu pesta di mana Gubernur Anies juga menghadirinya. Dalam bayangan teman tersebut, Gubernur Anies tidak lagi mengenalnya, tetapi ternyata yang terjadi adalah Gubernur Anies mendekatinya, menyalaminya, dan bertanya apa kabar. Dan teman tersebut menyatakan sejak itu dia jatuh hati sama Anies dan akan istiqomah mendukung Anies. Makanya dia menjadi salah seorang inisiator dari Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Jadi itu pengalaman personal yang barangkali juga bisa berlaku universal kalau kita menilainya dengan hati. Dalam banyak kesempatan kita juga mendengar adanya kesaksian-kesaksian dari orang biasa yang keep contact dengan Anies, dan mereka menyatakan bahwa Anies adalah seorang pemimpin yang humble, yang merakyat, yang paham akan problematika warganya. Itu kata-kata yang banyak kita dengar dari orang-orang yang pernah berrelasi dengan Anies. Seperti kata yang berbahagia bagi kita sebenarnya, tidak hanya Anies. Kita juga melihat banyak dukungan kepada Ganjar Pranowo, kepada Erick Thohir, dan berbagai macam pemimpin lainnya. Dan tentu itu sesuatu yang membirakan, melihat bahwa begitu tingginya animo masyarakat ingin menghadirkan pemimpin yang benar-benar bisa merepresentasikan kehendak mereka. Kedahagaan akan pemimpin yang lebih baik ini, itu pertanda bahwa negeri ini tidak boleh pesimis. Negeri ini harus menatap masa depan dengan percaya diri bahwa masyarakatnya full partisipatif, ingin menghadirkan pemimpin yang lebih baik di negeri ini. Demikian kicau pendek ini soal fenomena Anies Baswedan. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia tentunya.